Banyak orang yang menganggap bahwa Raja Ampat adalah satu-satunya surga dunia. Namun, tahukah Anda bahwa ada destinasi wisata di Indonesia yang merupakan surga dunia yang tersembunyi? Danau Paisupok terletak di Desa Lukpa Nenteng, Kecamatan Bulak Utara, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Paisupok tidak seperti danau pada umumnya karena masih sangat asri dengan air yang jernih. Danau ini merupakan salah satu danau terjernih di Indonesia yang alamnya masih asri. Syekh Mahmud Saltut yang bilang bahwa tanah air Indonesia adalah serpihan potongan surga yang diturunkan oleh Allah. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat untuk menjadi khalifah yang baik, yang mampu merawat peradaban dan bertanggung jawab terhadap tanah air Indonesia. Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ila dunia. Indonesia itu adalah kepingan surga yang Allah pindahkan ke dunia. Demikian ungkap para ulama Timur Tengah. Salam hormat sahabat patroli, salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati. Berjumpa lagi kita di saluran patroli keliling. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan bagi saudaraku di seluruh tanah air yang menyaksikan tayangan ini, saya tunggu partisipasinya untuk ikut serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe-nya gratis. Di samping itu juga ketika Anda menekan tombol subscribe secara tidak langsung, Anda telah ikut menyiarkan, menularkan informasi tentang kebaikan Indonesia, kebaikan Nusantara dan pembangunan yang sedang berlangsung di ibu kota Nusantara, mahakarya anak bangsa. Nah sahabat patroli, seperti yang sering kita dengar, pujian-pujian terhadap Indonesia, pujian terhadap Nusantara, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu adalah tanah surga. Tanah kita tanah surga. Nah demikian salah satu syair dalam lagu. Dan di samping itu juga kita mendapat banyak pujian dari saudara-saudara kita yang dari luar negeri dan demikian. Nah tentunya itu bukan membuat kita malah sombong, nah demikian tidak. Jadi mereka yang mengatakan keindahan tentang Indonesia, keindahan tentang Nusantara, yang mungkin mereka selama hidupnya belum pernah menikmati alam Nusantara, seindah Nusantara, ditambah dengan masyarakatnya yang benar-benar ramah, welcome sekali terhadap siapapun yang datang. Jadi menganggap kita itu manusia sama dan demikian. Jadi saling menghormati dan saling menghargai. Dan pada kali ini kita akan melihat tentang keindahan Nusantara. Benarkah Indonesia itu indah? Benarkah Indonesia itu kepingan surga? Sesuai dengan kata mereka. Ini mereka yang berkata, bukan kita. Kita tidak ada mempromosikan, "Hai, kamu datang ke sini, ke Indonesia. Di sini ada kepingan surga." Tidak pernah. Tidak pernah kita berkata seperti itu, dan itu adalah merupakan perkataan sombong. Nah, tetapi dalam hal ini mereka sendiri yang pernah berkunjung melihat Indonesia. Ini pernyataannya dari mereka tentang betapa indahnya Indonesia, betapa ramahnya masyarakat rakyat Indonesia. Yuk kita cek aja videonya di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Check it out. 3, 2, 1. Banyak orang yang menganggap bahwa Raja Ampat adalah satu-satunya surga dunia. Namun, tahukah Anda bahwa ada destinasi wisata di Indonesia yang merupakan surga dunia yang tersembunyi? Danau Paisupok terletak di Desa Lukpa Nenteng, Kecamatan Bulak Utara, Kabupaten Banggai, Kepulauan.
Pai Supok tidak seperti danau pada umumnya karena masih sangat asri dengan air yang jernih. Danau ini merupakan salah satu danau terjernih di Indonesia yang alamnya masih asri. Warna air danau yang biru muda terlihat dari jauh, tampak seperti kaca, dan warna hitam dari beberapa tumbuhan air yang tumbuh di dasarnya. Warna hitam inilah yang menjadi alasan pemberian nama Pai Supok Jafri, yang berarti air hitam dalam bahasa setempat. Itulah surga dunia tersembunyi di Kepulauan Sulawesi Tengah. Tertarik untuk berlibur ke sana? Mudah-mudahan bisa ya. Ini Nusa Penida. Orang bilang tanah kita, tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang yang bilang, Syekh Mahmud Saltut yang bilang bahwa tanah air Indonesia adalah serpihan potongan sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Karena itu marilah Ya, kita benar. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat untuk menjadi khalifah yang baik, yang mampu merawat Amin. peradaban dan bertanggung jawab terhadap tanah air Indonesia. Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ila dunia. Indonesia itu adalah kepingan surga yang Allah pindahkan ke dunia. Demikian ungkap para ulama Timur Tengah. Indonesia qit'atun minal jannati. Indonesia adalah potongan-potongan dari surga. Tudu'u ala wajhil ardi, yang Allah letakkan di muka bumi ini. Begitu kata Syekh Mahmud Saltut, seorang rektor Al-Azhar Mesir yang sangat mengagumi keindahan, kesuburan, dan keamanan alam Indonesia. Selamat datang Bos Abdullah dari Arab. Masya Allah, Masya Allah. Ini curug ini. So guys, this is Ini Raja Ampat. the view, the best view from Wayak Dua. Look at that clear sky. Awan-awan juga cantik banget. Gugusan pulau, tebing, pulau karang ini. Oh my god, unbelievable. I'm here. And I'm so proud of myself. Like. Speechless. Oh, indah sekali. Benar-benar di alam surga ya. Ini Nusa Penida. Air terjun Gria Beji. Ini
persawahan di Ubud, Melasti, Pantai Melasti di Nusa Dua Uluwatu. Pura Besaki, Karangasem. Taman Dadari. Ini di kawasan GWK ini. Kelingking Beach. Ini sama juga di sana di Jimbaran. Julukan Indonesia mata dunia. Ini mata dunia. Bali Nesia, Heaven of Earth. Nusantara. Indonesia disebut aja Nusantara juga di mata dunia. Negara agraris, negara 1000 pulau, negara 1000 candi, negara nyiur melambai. Ini Komodo bintang purba, negara Garuda, paru-paru dunia, dan banyak lagi yang sebutan lain. Kemarin orang-orang tanya kenapa suka Indonesia. Lihat, Wow, panorama yang sangat indah. kalau Indonesia begini, siapa anda suka? Siapa tidak suka? Wah, indah sekali ya. Nah, ini di Lombok nih. Benar-benar surga. Ini Curug nih, Curug. Waterfall Curug.
mandi di sana pasti sejuk sekali ya. Luar biasa. Surga dunia Indonesia. Memang Indonesia itu luar biasa. Terkadang kita tuh tidak nyadar tidak sadar kita memiliki alam yang sangat indah sekali. Bukan hanya indah ya. Sebenarnya bukan hanya indah, tetapi menyimpan banyak kekayaan yang ada di dalamnya. Baik itu dalam perut bumi maupun di atas tanah, di dalam air, banyak sekali. Kita negara besar. Kita ini negara besar. Kita ini negara kaya. Dan kita negara yang terindah. Saking indahnya negeri ini sampai mereka mengatakan bahwa kita itu negara itu serpihan surga yang ada di dunia. Kepingan surga yang ada di dunia. Ada tuh saya mendengar ada khotbah ya. Jadi seorang ulama dari sana, dari Arab apa Timur Tengah, ya kurang lebih dari sana. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara. Kaget saya. Terus maksudnya apa? Ternyata beliau mengatakan Indonesia ini surga, dia bilang. Karena saking indahnya alamnya, karena saking ramahnya penduduknya. Beliau mengatakan Indonesia ini bukan negara, ini surga. Bahkan ada salah satu ulama juga yang dari Arab apa Timur Tengah, saya ini lupa, saya ada videonya dan saya masih simpan juga. Beliau mengatakan, saya sudah berkeliling ke seluruh dunia. Saya berharap agar bisa nanti mengakhiri masa hidup saya di Indonesia ini. Beliau mengatakan secara polos, walaupun Indonesia ini kelihatannya negaranya miskin. Beliau mengatakan Indonesia ini negara miskin. Mungkin dilihat dari segi kehidupan daripada penduduknya. Tetapi sesungguhnya Indonesia ini paling kaya, terutama orang-orang yang ada di Indonesia. Orang yang paling kaya di dunia itu adalah orang Indonesia. Beliau mengatakan demikian. Dan mudah-mudahan saya bisa mengakhiri pensiun saya, mengakhiri hidup saya di Indonesia. Saya terharu sekali. Karena di Indonesia yang beliau menemukan yang benar-benar manusia yang mempunyai jiwa dan pikiran yang luhur. Nah, walaupun ada mungkin beberapa, tapi rata-rata Indonesia, kalau kita lihat dari segi keindahan dan alamnya serta penduduknya. Jadi beliau mengatakan seperti itu, bahwa keramah tamahan orang Indonesia itu tidak ada duanya di dunia. Tidak ada. Memang benar-benar beliau mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara. Indonesia di surga. Tapi kita kadang-kadang tidak nyadar kita, karena sudah terbiasa dengan kehidupan ini seperti ini. Melihat situasi alam yang indah, terbiasa kita. Kita ke sawah, melihat hamparan padi, sudah terbiasa kita. Melihat sungai dengan airnya yang jernih, sudah terbiasa. Jadi mereka yang belum pernah melihat keanehan, keajaiban, keindahan ini, mereka tuh bersyukur. Bisa melihat saja mereka bersyukur.
Nah, sebaiknya kita ini yang sudah tinggal di negeri ini sudah dari kecil, dari baru lahir sampai dengan saat ini, sebaiknya kita bersyukur. Kita merawat negeri ini. Kita melestarikan negeri ini. Bahkan beliau itu seorang ulama itu mengatakan, saya berharap dan saya berdoa. Beliau berharap dan berdoa, mudah-mudahan Indonesia ini tidak terpecah belah. Kalau sampai Indonesia terpecah belah, mungkin saja sebutan surga itu tidak ada lagi. Beliau mengatakan seperti itu. Makanya Anda bersatulah. Baru tahu ternyata ada surga secantik ini di Sulawesi Tengah. Yap, ini dia, Luwuk dan Banggai Kepulauan. Wah, ini sih udah kayak di retreat dongeng besti. Warna pantulan air terjun Piala yang biru kehijauan dan dikelilingi pohon-pohon yang megah bikin tempat ini bak lukisan hidup sih. Next, hamparan Seperti pasir lukisan, putih ya? dan laut sebening kristal di pantai Aoyama. Kalau di sini tuh rasanya pengen tiduran aja guys. Bener-bener tenang dan sunyi ditemani suara ombak dan pohon yang bergemes. Nah, ini dia Pulau Dua. Banyak orang bilang ini mirip Pulau Padar, tapi menurut gua Pulau Dua ya Pulau Dua. Nggak nyangka banget view-nya di luar dari ekspektasi. Cantik banget. Selanjutnya, Pantai Mandel. Pantai ini pantas banget dinobatin sebagai pantai terindah yang pernah gue kunjungi di Banggai Kepulauan. Lihat kan airnya sejernih bro. Gue berasa jadi anak kecil lagi sih di sini. Bawaannya pengen lari-larian sana sini. Save the best for last. Yap, itu kata-kata paling cocok buat Danau Paisuto. Gue mau nunjukin alasannya. View dari HP kayak gini, view dari drone kayak gini, dan view di dalam airnya kayak gini. Gimana? Udah kepengen kan ke tempat-tempat semiji kali ini? Yuk pesan tiket liburan kamu sekarang di Traveloka. Dijamin don't worry, no rugi. Karena fitur fleksibilitasnya yang bikin kamu bisa bayar pakai apa aja. Jadi lebih gampang deh wujudin wishlist traveling ala kamu. Wow, langsung. Ada yang mengatakan tidak indah. Tidak ada. Setidak waras apapun orang, tidak ada yang mengatakan tidak indah. Pasti indah. Wow. Astaga. Aku benar-benar kagum. Nah demikian sahabat patroli, kita telah menyimak informasi tayangan dari berbagai tempat daerah yang indah di Indonesia. Memang tidak salah, memang pas. Indonesia itu adalah kepingan surga. Sangat luar biasa sebenarnya. Kita tidak pernah nyadar dengan diri ya. Oleh sebab itu, saudaraku semua, mari kita bersatu padu kita. Walaupun ada perbedaan, umpamanya dalam perhelatan apa, pemilihan umum atau apa gitu. Ya cukuplah segitu saja kita berbeda pendapat. Setelah itu kita bersatu kembali. Kita bersatu membangun negeri ini.
kita bersatu di alam yang indah ini. Kita telah diberikan anugerah. Kita mendapat anugerah ini. Menurut saya ya, kita mendapat anugerah dari Tuhan untuk hidup di alam yang indah ini. Tidak semua alam itu indah seperti Indonesia. Coba kita lihat keadaan yang ada di Afrika sana, di Timur Tengah, mungkin di Amerika, mungkin di Eropa. Tidak ada alam yang seindah Indonesia. Makanya saya ulang lagi seperti tadi, ada salah satu ulama besar ya. Beliau sudah ada videonya, silahkan di-searching. Judulnya apa ya? Coba klik aja, Kepingan Surga. Indonesia Kepingan Surga. Ketemu dah videonya. Karena video ini sangat panjang sekali, saya tidak menayangkannya. Panjang sekali karena di sana ada tanya jawab. Saya menontonnya sampai selesai. Jadi salah satunya beliau mengatakan dari ulama, dari seorang suci, mengatakan saya sudah berkeliling dunia. Saya maunya nanti saat pensiun atau meninggalnya itu di Indonesia. Saya bergetar dengarnya. Kenapa? Walaupun Indonesia itu negaranya kalau dilihat kehidupannya sangat miskin, beliau bilang begitu. Miskin benar kalau dari ekonomi. Mungkin ini videonya cukup lama juga ya, mungkin pada saat sebelumnya. Videonya cukup lama, bukan video yang sekarang. Akhir-akhir ini bukan, videonya cukup lama. Mungkin waktu kita masih sangat miskin-miskinnya. Dari kehidupan Indonesia itu miskin. Tetapi sesungguhnya Indonesia itu sangat kaya sekali. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena orang-orang di Indonesia itu dipenuhi oleh orang-orang yang berhati baik. Terharu saya mendengarnya, sangat terharu. Beliau katanya sudah berkeliling ke dunia. Hanya di Indonesia beliau menemukan dunia, menemukan surga. Beliau maunya meninggalnya di Indonesia. Karena Indonesia itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Walaupun kesehariannya mereka itu miskin, tetapi jiwanya sangat kaya raya. Jiwanya sangat kaya. Saya terharu sekali mendengarnya. Karena kalau kita memang melihat dari kehidupan sehari-hari, kalau kita sekarang berjalan dari Sabang sampai Merauke, saya sudah menjelajahi dari Jawa sampai dengan NTT, Sulawesi, sudah saya lewati, tapi hanya sekedar lewat saja. Memang Indonesia itu tidak ada orang yang tidak ramah. Semua ramah. Semua menganggap kita itu saudara. Siapa saja yang kita temui ada butuh bantuan, pasti kita bantu, pasti kita beritahu. Di samping itu beliau mengatakan indahnya Indonesia itu tiada duanya. Surganya di dunia itu Indonesia. Wah, benar-benar terharu saya. Jadi sahabatku, saudaraku semua setanah air, senusantara Indonesia. Jadi mari kita bersama-sama kita wariskan negeri yang indah ini, yang mereka sebutkan surga ini, kepada generasi kita, dan supaya tetap alami dan lestari. Nah, tentunya bukan berarti kita tidak bisa melakukan eksplorasi, tidak. Karena sesungguhnya apapun yang ada di dunia ini Tuhan berikan kepada kemakmuran manusia. Tentunya kita mengolah semuanya, segalanya dengan sangat bijaksana, tidak merusak lingkungan, terutamanya tetap kita menjaga kelestarian alam ini.
kira-kira demikian. Di samping juga Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Benar-benar kita sangat luar biasa sebenarnya. Saya tidak berani mengatakan hidup di surga, saya tidak berani. Itu orang lain yang mengatakan, ya, bukan kita yang mengatakan. Kita tidak pernah mempromosikan kepada negara atau mempromosikan pariwisata. Datang ke sini, Indonesia seperti surga, tempat saya seperti surga. Tidak pernah. Indonesia, Nusantara tidak pernah seperti itu. Tapi merekalah yang datang ke sini. Mereka itu mengatakan betapa indahnya Indonesia. Ini surga. Seperti ada salah satu kita sudah dengar tadi. Saya begitu turun ke Indonesia, seperti saya ada di alam surga. Ya, semoga selamanya kita itu memiliki alam yang lestari, alam yang indah, yang Tuhan berikan dengan berlimpah harta kekayaan yang ada di perut bumi, yang ada di atas bumi, yang tidak terhingga jumlahnya. Tergantung sekarang kita. Mari kita mengelolanya dengan baik dan bijaksana. Itu kalau menurut saya. Dan demikian sahabat patroli, penjelasan saya. Tidak ada maksud lain. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Tidak ada maksud lain, hanya kecintaan saya kepada NKRI, kepada Ibu Pertiwi tercinta, kepada tanah air tercinta, Indonesia, Nusantara. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bisa tuangkan dalam bentuk komentar, tumpahkan semua dalam bentuk komentar. Tentunya komentar yang baik dan bijaksana, sesuai dengan agah ungguh adat ketimuran, adat Nusantara yang menjunjung harkat dan martabat manusia. Dan demikian saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati, salam hormat.